Kembali bersama saya Darling dari Bowling Inspirasi. Salam inspirasi buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan satu topik, yaitu jangan malu ketika engkau berada dalam kemiskinan. Tapi engkau harus malu kalau engkau kaya, tapi kekayaanmu merupakan hasil rampasan terhadap hak-hak orang lain. Nah, sebelum saya membahas topik ini, saya mohon kesediaan sahabat inspirasi untuk like, comment, subscribe, and share channel saya. Semoga channel ini boleh berdampak buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Kembali kepada topik saya, yaitu jangan malu kalau engkau berada dalam kemiskinan. Yang engkau perlu malu, engkau kaya tapi kekayaanmu merupakan hasil rampasan terhadap hak-hak orang lain. Mengapa kita tidak boleh malu? Karena kemiskinan bukan aib atau dosa, tapi kemiskinan adalah sebuah situasi akibat dari berbagai macam sebab. Jika kemiskinan adalah sebuah situasi yang kita bisa rubah, maka kita bisa ubah dan berubah dari cara hidup yang salah. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak selamanya hidup dalam kemiskinan, tapi kita juga bisa diberkati, bisa memiliki banyak hal, sehingga kehadiran kita bisa berdampak buat orang lain. Bill Gates berkata, seorang miliarder dunia, ketika engkau lahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tapi engkau lahir sampai mati pun engkau mati dalam kemiskinan, itu kesalahanmu. So, sahabat-sahabat inspirasi dimanapun berada, bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah atau berubah dari kemiskinan dan menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang memiliki banyak hal, sehingga kehadiran kita bisa berdampak. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras yang saya maksud bukan berarti kerja dari pagi sampai sore, malam, pagi, sore, bukan itu maksudnya. Kerja keras adalah engkau mau bekerja apa saja, asal pekerjaan itu tidak merugikan orang lain, bahkan merugikan dirimu sendiri. Pekerjaan yang merugikan orang lain bahkan diri sendiri, yaitu mencuri atau merampok, sehingga engkau bisa ditangkap oleh pihak yang berwajib. Engkau curi barang orang lain kehilangan barang, dan engkau pun bisa ditangkap dan masuk di penjara. Itu artinya pekerjaan yang merugikan orang lain, bahkan dirimu sendiri. Atau juga mengedar barang-barang yang tidak baik. Itu ada contoh pekerjaan yang merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Lantas seperti apa pekerjaan yang tidak merugikan orang lain dan bahkan merugikan diri sendiri? Ya, bisa jadi kuli bangunan, tukang sapu jalanan, Grab atau ojek, apa saja. Yang penting pekerjaan itu halal dan bisa berdampak baik. Itu namanya kerja keras, punya kemauan untuk kerja apa aja. Yang penting pekerjaan itu baik dan tidak merugikan banyak hal, banyak orang, termasuk Anda sendiri yang bekerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bukan saja kita dituntut untuk kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas. Kerja cerdas yang saya maksud bukan berarti Anda harus pintar dulu baru bekerja, tidak. Kerja cerdas adalah kemampuan untuk mengolah waktu istirahat, mengatur pola makan, dan juga mengatur pola hidup. Itu namanya kerja cerdas. Engkau hanya bekerja tapi tidak cerdas dalam menggunakan waktu, tidak cerdas dalam mengatur pola makan, pola hidup, maka pekerjaan, uangmu, engkau hanya urus, hanya berobat karena sakit-sakitan, tapi engkau tidak memiliki apa-apa. Karena engkau hanya bekerja keras, tapi engkau tidak cerdas dalam bekerja. Dan tidak saja cerdas dalam bekerja, tapi yang ketiga, kerja ikhlas. Kerja ikhlas dalam arti gini, kita sebagai manusia di dalam pekerjaan, kita bertemu dengan banyak orang. Kadang kita ditipu orang, kadang-kadang sebagai manusia menipu orang juga. Nah, ini kita harus pikirkan. Jadi tidak saja kerja keras, kerja cerdas, kita juga harus kerja ikhlas. Anda ketika ditipu orang, Anda ikhlas, dan Anda tidak ikhlas apabila menipu orang lain. Jadi keikhlasan itu dibutuhkan dalam pekerjaan.
Engkau ikhlas apabila ditipu orang lain, dan tidak tega atau tidak ikhlas apabila mau menipu orang lain, sehingga engkau menjadi orang yang luar biasa. Dan yang keempat, konsisten dalam pekerjaan. Apapun pekerjaan, meskipun pekerjaan itu kecil, jika engkau konsisten, terus menerus fokus bekerja ke pekerjaan yang kecil sekalipun, maka suatu saat pekerjaan yang kecil itu akan membesarkan namamu. Pekerjaan yang kecil itu akan membesarkan ekonomimu. Pekerjaan yang kecil itu akan membesarkan keluargamu dan akan membesarkan banyak orang. Dari konsisten menjaga, konsisten dalam pekerjaan, konsisten berbicara tentang disiplin, tanggung jawab, dan terus fokus dalam pekerjaan, maka saya yakin dan pasti ketika engkau bekerja keras, ketika engkau bekerja cerdas, ketika engkau bekerja ikhlas dan konsisten dalam pekerjaan, disiplin dan bertanggung jawab, maka engkau tidak akan hidup dalam kemiskinan, tapi engkau akan bisa berubah dari situasi yang miskin menjadi orang yang diberkati di dalam pekerjaan. Sahabat-sahabat inspirasi di mana berada, jangan malu keadaanmu hari ini. Engkau bisa berubah. Ketika kemiskinanmu adalah sebuah situasi, maka engkau bisa punya kemampuan untuk mengubah dan berubah dari cara pandang yang salah. Maka saya percaya kehadiranmu dimanapun berada. Dulu orang berkata, oh dulu dia begini, sekarang dia luar biasa. Hari dulu mungkin orang menceritakan kehadiranmu sebagai aib, tapi yakin satu saat orang akan menceritakan namamu sebuah sejarah, dari yang tidak punya menjadi orang yang punya, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang yang tidak punya. Saya Darling, salam inspirasi.